Nah, di losmen-losmen yang memang di Papua, maaf, nggak ada losmen yang bersih, bukan lagi hotel, losmen. Losmen. Nggak pakai AC juga. Saya lihat dia kalau tidur tuh saya begitu terharu. Jadi dia bawa handuk besar, besar di atas alas itu, dia melingkar di situ, nggak berani keluar dari handuk itu. Kalau dia tidur saya masih bangun, saya lihat, Tuhan terima kasih, Engkau beri saya istri yang luar biasa, mau diajak susah seperti ini. Itu mengagumkan sekali. Iya, kalau menurut Pak Daniel sendiri, masih adakah orang seperti itu di zaman seperti ini? Nah, buktinya ada itu. Buktinya ada ya? Buktinya ada. Oh, saya percaya masih ada. Makanya itu kekasih-kekasih Tuhan belum menikah. Percayalah bahwa kalau jodoh datang dari Tuhan, risikonya Tuhan yang tanggung, bukan kita. Puji Tuhan. Oke, sekilas tadi tentang Pak Daniel Alexander, seorang pendidik dan pembidik dari Papua ya. Kita kan berbicara tentang hati Bapa. Pak Daniel, berbicara tentang hati Bapa ini, ada begitu banyak orang terhilang, ada begitu banyak orang yang terluka dengan Bapanya. Sebenarnya apa yang menyebabkan hati Bapa ini hilang? Malaiki 4 ayat yang ke-6 itu jelas sekali. Ya, jadi lagi sih Malaiki 4 ayat yang ke-6. Ternyata setan itu, kalau istilah saya, setan iblis itu lebih teliti baca Alkitab daripada orang Kristen. Waduh. Itu yang bahaya ini. Bahaya betul. Buktinya apa? Ini salah satu contoh. Jadi buat setan, ayat-ayat vital itu dia pegang. Nah, dunia ini hancur bukan karena nuklir, bukan karena tsunami, bukan karena AIDS. Tapi Malaiki 4 ayat 6 menyatakan dunia ini hancur sederhana penyebabnya kalau bapak-bapak nggak berfungsi sebagai bapak. Bapak-bapak tidak berfungsi sebagai bapak. Iya, itu mungkin bisa dibaca Wahyu Malaiki 4 ayat 6 ya. Malaiki 4 ayat yang ke-6 ya. Itu menakutkan. Kekasih Tuhan, pikir ini. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, September 84 saya dapat pewahyuan ayat ini. Waktu itu saya KKR di Salatiga, di antara mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana. Saya digelisahkan dengan ayat ini. Saya bilang, Tuhan, temanya bukan ini, KKR ini. Saya diundang, saya nggak enak kalau merubah tema, tapi kuat. Terus saya alasan lagi, Bapak maaf, saya itu belum pernah khotbah ayat ini, saya juga tidak tahu. Saya suruh khotbah apa di ayat ini? Saya tidak tahu betul. Tapi Roh Kudus paksa. Setelah saya berkata, baiklah saya ikut, baru dia bukakan. Yang membuat saya kaget itu ancaman Tuhan. Aku akan datang, tapi bukan untuk memberkati bumi, tapi memukulnya sampai musnah. Enggak sekedar mukul sampai musnah. Itu membuat saya kaget. Kenapa? Kok dia bisa begitu marah kalau hati bapak-bapak nggak bisa berbalik? Nah, saya nggak pernah tahu. Sesekalinya saya jadi hamba Tuhan, dapat pewahyuan begitu hebat baru pasal ini. Ada banyak pewahyuan, tapi ini yang paling dahsyat. Yang saya dapat sampai saya meraung, saya pukul-pukul lantai, saya guling-guling di lantai, saya menangis. Kenapa? Karena ketika Tuhan tahu saya nggak ngerti ayat ini, tahu Tuhan berhenti. Sekarang gini Daniel, kamu cari firman apa yang pertama aku sampaikan untuk menandai perjanjian baru. Ya, saya jawab Matius. Bilang bukan. Kronologisnya kamu cari. Saya pikir kenapa sih dipaksa cari kronologisnya. Akhirnya saya baca. Begitu saya tahu, ternyata Lukas 1 itulah kronologis awal perjanjian baru. Lukas 1. Ketika Gabriel datang kepada Imam Sakaria, bapaknya Yohanes Pembaptis. Nah, sejarah kan mencatat dari Maleaki itu sampai Gabriel berbicara mengunjungi Imam Sakaria, itu 400 tahun Tuhan tidak bicara kepada manusia. Nah, orang Israel pun tahu tidak ada firman selama 400 tahun. Bisa bayangkan, enggak waktu singkat 400 tahun itu. Ketika saya mendapat tahu dari Roh Kudus bahwa firman yang terakhir perjanjian lama itu berbunyi, hati bapak-bapak harus kembalikan pada anak-anak. Ternyata firman yang pertama perjanjian baru juga sama, kembalikan hati bapak-bapak. Itu saya meraung. Jadi 400 tahun Tuhan diam tidak bicara kepada manusia. Ternyata in between di antara itu firman yang sama. Bayangkan, sejak hari itu saya berkeputusan, Tuhan ini aku. Aku mau Engkau pakai untuk menggenapi ayat itu, untuk mengembalikan hati bapak-bapak. Karena bisa bayangkan ini rahasia besar. Saya nggak dapat dari buku, dari teolog mana-mana. Roh Kudus yang mengajak saya merenungkan itu.
Jadi kalau sampai seseorang, misalnya gini aja dah, seorang pemimpin, seorang direktur, seorang ayah, lagi marah, dia ngomong yang terakhir, dia diam sekian minggu, sekian bulan. Waktu dia mulai ngomong lagi, ternyata perkataan yang sama seperti yang terakhir dia sebelum diam itu kan penting sekali. Iya, itu suatu hal yang luar biasa ya. Jadi yang menyebabkan hati Bapak menjadi hilang karena setan yang buat setan yang bikin ya. untuk merusak. Jadi kalau sampai bapak-bapak dirusak, generasi ini rusak. Dan kalau generasi rusak, dunia ini hancur. Iya. Wih, ngeri sekali. Dan pagi hari ini kita ingin membuka kedoknya iblis ya. Oh, Pak setuju Daniel sekali. ya. Iya. Supaya hati-hati Bapak dikembalikan Betul, kepada anak-anaknya dan generasi ini diselamatkan. Amin. Karena Setuju generasi sekali. ini adalah generasinya Tuhan tentunya ya. Betul. Bagaimana cara gereja? Tentunya gereja punya fungsi untuk mengembalikan hati Bapak ini. Bagaimana cara gereja untuk menjangkau, mengembalikan hati Bapak ini? Justru Tuhan itu nggak punya siapa-siapa lagi Tidak punya siapa-siapa kecuali lagi. gereja. Hanya gereja milik dia satu-satunya di alam semesta loh. Nggak cuma di bumi saja. Nah, karena dia nggak punya siapa-siapa dan harapannya hanya kepada gereja, maka gereja yang bertanggung jawab. Maka itu Malaki 4 ayat 6 tadi, pelayanan gereja yang terakhir sebelum Yesus datang, bukan membangun gedung, bukan beli alat musik yang miliatan, sound system yang miliatan, bukan program ini program itu, tapi pelayanan gereja yang terakhir sebelum dia datang kembali adalah mengembalikan hati bapak-bapak dengan khotbah, dengan pelayanan-pelayanan khusus. Kita bersyukur adanya Ed Cool, hamba Tuhan sudah almarhum ini, yang dipanggil Tuhan khusus menjadi rasul pria akhir zaman ini. Dia punya Men's Network namanya, jaringan kaum pria sedunia, itu bagus sekali. Dan itu salah satu alat yang Tuhan pakai. Dan gereja harus membangkitkan pria-pria. Iya, berbicara tentang hati Bapak, pasti konotasi orang langsung kepada pria ini. Iya. Ya, Pak Daniel, kita lihat bahwa akhir-akhir ini kebanyakan yang hadir dalam satu doa besar KKR atau ibadah gitu, Perempuan. 75% perempuan. Iya. Nah, bagaimana ini untuk menarik prianya kembali? Iya, itu harus dikhotbahi terus. Harus dikhotbahin terus ya. Khotbah terus disampaikan. Ada ibadah-ibadah khusus untuk pria. Dan pertanyaan bagus, Wahyu. Coba dibaca 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Kekasih-kekasih Tuhan yang pria pagi ini mendengar, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Perhatikan firman ini. 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Nah, saya dapatkan firman ini waktu terus Tuhan bawa saya untuk membuat hati bapak-bapak berbalik. Ternyata yang rajin berdoa itu harusnya laki-laki. Harusnya Bukan laki-laki. ibu-ibu, bukan perempuan. Maka itu dikatakan tegas, aku ingin 1 Timotius 2:8 supaya di mana-mana, nggak main-main, laki-laki berdoa. Dan doanya doa yang khusus dengan 3 persyaratan. 1, mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Dan tangannya tangan yang suci, nggak sembarang tangan. 2, tanpa marah. 3, tanpa perselisihan. Saya tuh merenungkan, Tuhan, kenapa ada firman seperti ini? Kenapa firman ini gereja hampir nggak pernah khotbah? Iya. Padahal laki-laki harus berdoa. Kekasih-kekasih Tuhan, yang pria, yang suami, dengarkan firman ini. Waktu saya mencari dalam pergumulan, saya bersyukur bahwa saya tuh kalau mencari rahasia firman, saya nggak pernah dengan buku-buku lain. Seorang guru saya namanya Pendeta Yesaya Sunarso dari Magelang, dia sudah almarhum. Dia pernah negur saya bahasa-bahasa tahun 80-an awal itu. Ketika dia lihat saya belajar firman pakai buku-buku yang lain, dia marah. Saya kaget. Saya melihat Pak Narso. Pak Narso, kenapa saya dimarahi? Kamu tahu kalau kamu belajar kitab suci ini menggunakan buku-buku pendamping yang lain, kamu merendahkan otoritasnya. Loh, kok bisa begitu? Saya nggak ngerti. Alkitab. Dia pakai lafal Arab. Al. Itu kan bahasa Arab, itu Alkitab. Al itu segala-galanya. Bagi kata bahasa Arab, al itu nggak main-main. Kitab itu buku. Nah, kitab suci kita ini buku, segala buku. Buku di atasnya buku-buku. Otoritas tertinggi. Lalu kamu sejajarkan dengan buku-buku yang di bawah dia. Kamu menghina. Terus gimana cara saya belajar? Saya dapat teori ini. Alkitab itu akan menerangkan Alkitab itu sendiri. Artinya, kalau kamu baca satu bagian kamu nggak ngerti, kamu tutup. Berarti belum waktumu. Kamu baca bagian yang lain.